Oke, halo, kembali lagi dengan saya Emma Hakimah. Di video kali ini, saya akan melanjutkan kembali mengenai cara penggunaan dari aplikasi Gun Project setelah kita melakukan proses instalasi di video sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita mau review sedikit, mungkin perlu teman-teman ketahui bahwa Gun Project ini merupakan salah satu aplikasi manajemen proyek yang sering digunakan untuk melakukan penjadwalan hingga perencanaan proyek yang dilakukan. Jadi mulai dari detail deadline waktunya, siapa yang mengerjakannya, kemudian kapan batas pengerjaannya itu akan dituliskan atau dicatat melalui aplikasi ini gitu. Jadi nantinya akan memudah seorang pekerja proyek dalam menyelesaikan proyeknya gitu. Nah, di sini saya udah seperti yang teman-teman ketahui bahwa kemarin itu saya memilih aplikasi Gun Project. Kenapa? Karena aplikasi Gun Project ini memiliki keunggulan yaitu dia tidak berbayar alias gratis dan dari segi tampilannya pun tidak terlalu susah gitu, tidak terlalu sulit untuk dipahami. Jadi teman-teman bisa langsung lihat aja. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika kita membuka aplikasi dari Gun Project gitu. Mungkin sebelumnya teman-teman bisa melakukan downloading dulu, di-download dulu, diunduh dulu aplikasi ini, tinggal diketikkan di Google saja, download aplikasi Gun Project manajemen proyek gitu. Nanti akan ada pilihannya entah itu ukurannya 64 bit atau 32 bit. Kemudian apakah itu berbasis Windows atau macOS atau Linux seperti itu. Nah, di sini langsung aja kita akan bahas dulu mengenai apa sih aplikasi Gun Project itu dan bagaimana kira-kira cara menggunakannya. Nah, di sini ini udah ada aplikasi Gun Project yang sudah saya buka. Kita bisa lihat tampilannya seperti ini. Tidak terlalu banyak simbol-simbol, jadi mungkin akan memudahkan atau lebih mudah untuk digunakan gitu. Jadi kita tidak terlalu memakan waktu yang lama untuk mempelajari kiranya bagaimana cara menggunakan dari aplikasi ini. Nah, di sini ada di menu bar itu ada project, edit, view, task, research, sama help gitu. Nah, masing-masing dari pilihan ini ada fiturnya tersendiri gitu. Nah, seperti yang di sini kita lihat di bagian project itu ternyata ada beberapa pilihan, yaitu ada properties, semacam setting atau informasi yang bisa kita lihat gitu. Kalau kita klik properties maka nanti akan muncul pilihan seperti ini gitu. Jadi mulai dari name project-nya, kemudian organisasinya, kemudian web link-nya, dan deskripsinya apa. Nah, kemudian kalender ini berarti dia eee, seperti setting dalam melakukan proyek tersebut gitu, kiranya dimulai dari tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa, seperti itu. Nah, di sini ada research role. Nah, research role itu berarti sumber dari role-nya gitu, apakah yang memakai aplikasi ini seorang pegawainya, atau seorang proyek yang memegang proyeknya gitu, atau seorang mandornya gitu. Jadi di sini, role itu kita bisa sesuaikan, bisa di-type juga di sini gitu. Nanti kalau misalnya sudah diisi, bisa langsung klik oke. Ada juga pilihan add dan delete, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah setelah properties, ini ada pilihan new, open. New itu kalau misalnya kita mau bikin project baru. Kemudian open itu ketika kita ingin membuka project yang sudah pernah kita buka atau sudah pernah kita simpan sebelumnya. Nah, kemudian ada recent projects. Nah, recent project ini merupakan salah satu fitur di mana kita bisa mengetahui gitu, kalau misalkan tiba-tiba aplikasi ke-close sendiri atau force close, force ketutup gitu, misalkan tiba-tiba baterainya habis dan aplikasinya ketutup, maka akan ada fitur di mana kita bisa mengetahui kiranya apa sih project yang sudah dibuka sebelumnya gitu. Jadi ada riwayatnya juga gitu. Jadi nantinya akan memudahkan para pengguna atau user supaya tahu kira-kira riwayat jejak penggunanya itu sudah membuka project apa aja. Nah, kemudian di sini ada save as, beserta dengan, eee, Control Shift S gitu, kayak jalan cepatnya. Terus ada import export sama seperti dengan aplikasi pada umumnya. Kemudian web server. Nah, ini juga ada pilihan web servernya ataukah open from a server atau save to a server. Terus ada print preview dan ada quick juga. Nah, kemudian di bagian menu bar edit tuh ada undo, ada redo, ada refresh. Ketika kita ingin merefresh aplikasi ini, kemudian ada search atau control find. Ini search itu bisa juga di sini nih. Ini juga ada di bagian
pojok kanan atas, ada kotak untuk kita lakukan searching gitu, berdasarkan kalimatnya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada menu cut, copy, paste, dan setting juga. Nah, setting ini merupakan bentuk pengaturan dari aplikasinya, berupa kayak user interface-nya, seperti appearance-nya, application font-nya, ukurannya, apakah smaller, normal, large, larger, atau very large, kemudian base chart font-nya, kemudian DPI-nya, language-nya, sampai ke logo filenya gitu. Nah, di sini, kemudian setelah application UI-nya itu ada juga setting dari chart-nya. Nah, chart-nya seperti kayak Gantt chart-nya itu namanya apa, kemudian name pattern for task copies, kemudian task color-nya, terus ada link hardness-nya. Di sini sudah sangat detail sekali, mulai dari timeline labels-nya sampai ke task details-nya. Nah, kalau misalkan ada perubahan, teman-teman mungkin bisa langsung klik OK aja gitu. Nah, selain dari setting Gantt chart-nya, ada juga setting dari research chart-nya gitu, mulai dari research color. Jadi teman-teman bisa bebas milih ketika untuk membuat grafik dari Gantt chart itu bisa pakai warna apa aja. Nah, kemudian ada FTP, CSV, dan with DAVI. Oke. Kemudian kalau sudah di bagian view itu tadi kan, di bagian edit itu kan tadi ada setting gitu. Nah, sekarang ada pie chart gitu. Nah, kemudian di task itu ada new task, ada task properties, ada delete task gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin project baru atau tugas baru itu bisa klik new task. Kemudian ada research. Research itu kayak sumbernya. Terus ada research propertiesnya juga sama send an email. Jadi si project ini bisa kita kirimkan melalui email dari fitur yang di research. Nah, selain itu di menu berat itu ada help. Nah, help ini dia mungkin tentang about-nya, tentang si aplikasi dan project ini, kemudian view lognya dan recover-nya. Jadi kalau misalnya klik about-nya berarti di sini summary dan project dengan apa namanya ini? Versinya, versi 2.8.11. Kemudian dia lisensinya under General Public License GPL version 3. Oke, kemudian license-nya. Nah, Gun Project ini distribusikan di bawah dari aturannya si GNU GPL version 3. Jadi, si Gun Project ini merupakan free software atau aplikasi yang gratis, jadi kita bisa ngedistribusiin lagi dan atau mungkin kita bisa memodifikasi lagi, tapi tetap di bawah dengan aturan dari GNU atau General Public License yang sudah dipublikasikan gitu. Nah, terus program ini juga bisa didistribusikan ya dengan harapannya semoga bisa sangat bermanfaat, tapi tanpa any warranty gitu. Jadi semoga bisa dipakai sesuai dengan tujuan dari ya penggunanya gitu. Nah, di sini selain license itu ada libraries-nya. Nah, libraries juga ini dia seperti kayak core-nya, terus IS project import exportnya gitu. Sama HTML PDF export. Jadi ini kayak fitur-fitur tambahan kayak mungkin kalau di aplikasi itu namanya berupa penunjangnya gitu dari si aplikasi dan project ini. Oke, kemudian selanjutnya adalah ini ada mungkin ini juga merupakan simbol-simbol yang menunjukkan menu-menu dari dalam project ini gitu. Kalau misalkan kita terlalu pusing nyari di sini-sini, kita bisa langsung lihat di bagian atas ini. Nah, yang bentuknya seperti kotak terbuka ini namanya open, atau kita buka projectnya. Kemudian kalau yang bentuknya seperti kotak, terus ada tulisan kotak-kotak kecil itu namanya save atau menyimpan. Kemudian waktu ini new task, kemudian exit to delete task, kemudian itu task properties dan cut seperti biasa. Jadi mungkin kalau misalnya kita klik simbol itu akan langsung ada namanya gitu. Jadi kita nggak akan pusing gitu. Nah, di sini ada gun project. Oke, ada zoom in zoom out-nya untuk memperbesar atau memperkecil dari si penjadwalan yang kita bikin gitu. Oke, di sini coba kita pertama melakukan setting dulu di sini. Nah, di sini Gantt chart-nya bukan di sini. Pertama kita membuat new project. Oke, new project misalkan di sini kita ketikkan project underscore 1. Oke, wait.
Wait for a minute, guys. Misalkan kita membuat new project. Oke, di sini ganti misalkan project underscore 1. Kemudian organisasinya misalkan kita dari Unsika underscore Manpro. Nah, di sini kalau misalkan kita punya link, misalkan dari link si perusahaan itu, kalau ada yang tinggal cantumkan, kalau nggak ada ya nggak usah. Nanti tinggal klik oke aja. Nah, maka nanti akan terbuat kita sudah bikin yang namanya project baru. Oke, selanjutnya adalah kita bikin new task. Nah, new task ini merupakan apa ya? Kayak apa aja sih kegiatan yang mau kita lakukan seperti itu. Nah, di sini bisa kita klik misalkan pertamanya itu perencanaan. Oke, enter. Nah, terus new task lagi. Misalkan setelah perencanaan kita melakukan penjadwalan. Oke, setelah penjadwalan misalkan kita melakukan kegiatan yang namanya pengendalian. Ini hanya perumpamaan aja ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin bisa melakukan dengan disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Misalkan di bagian perencanaan itu ada analisis, ada analisis kebutuhan, analisis sistem atau segala rupanya. Ntar nanti di bagian penjadwalan misalkan gimana-gimana gitu. Jadi sebetulnya di sini tuh dia bebas sih, lebih kayak ke apa namanya, disesuaikan aja dengan kebutuhannya gitu. Nah, selain kita bikin new task, kita juga bisa langsung melakukan delete task-nya. Kalau misalkan dirasa ada yang salah nih, kita nggak butuh task-nya nih, oh kita bisa langsung melakukan delete task-nya. Nah, di sini misalkan kita bikin lagi, misalkan awal perencanaan kita, oh nggak, kalau misalnya kita ubah tinggal klik kanan, kemudian di sini kita bisa, oh kalau mau ganti itu cukup diklik 2 kali aja. Nah, klik 2 kali nanti akan muncul properties dari for perencanaan. Nah, ini bisa kita ganti, misalkan perencanaan ini diganti menjadi analisis kebutuhan. Oke, nah scheduling options. Nah, ini adalah jadwalnya gitu, opsi jadwalnya. Kiranya kapan dimulainya dan kapan diakhirinya. Nah, di sini misalkan kita bikinnya itu mau dari tanggal Juni, hari ini tanggal 14. Nah, misalkan durasinya itu dikerjakan selama 15 hari. Oke, 15 hari berarti kemudian end date-nya itu sampai, kalau sekarang mulai di sini, berarti nanti akan berakhir sampai 2 Juli 2021, seperti itu. Nah, ini priority-nya apakah low, lowest, normal, high, highest, gitu. Kita kasih aja normal. Nah, show in timeline berarti kita klik checklist supaya dia nanti muncul di timeline-nya. Nah, kita klik oke nih. Nanti akan muncul. Jadi ini analisis kebutuhan nih yang dimulai dari 14 Juni sampai 2 Juli. Ini bisa kita zoom in, bisa kita zoom out. Nah, kalau misalkan terlalu besar kita zoom out aja, dikecilin. Oke. Nah, gitu. Terus kemudian misalkan kita bikin new task lagi. Misalkan setelah analisis kebutuhan, kita tuh melakukan analisis sistem. Misalkan. Nah, sama juga seperti tadi, kita bisa ubah lagi, karena tadi sudah dimulai dari 2 Juni, maka nanti di sini diganti gitu. Jadi bukan 14 Juni lagi, tapi dimulai dari 2 Juli 2021, kemudian dipastikan lagi kira-kira durasi pengerjaan itu berapa lama gitu. Deadline-nya sampai kapan sih gitu. Misalkan kita patokan lagi waktunya 15 hari, berarti nanti dia akan berhenti sampai ke tanggal 22 Juli. Oh, ini 10 hari ya durasinya ya? Misalkan 10 hari. Oke. Nah, sudah. Lalu kita bisa ganti warnanya gitu supaya nggak ada yang bertabrakan gitu kan. Kadang kalau misalkan warnanya sama kan kita bingung ya. Nah, kita bisa ganti misalkan diganti warnanya jadi agak biru. Oke, tinggal klik oke. Nah, nanti dia akan ketahuan nih mulainya dari sini sampai sini dan terus sampai ke bawah sesuai dengan kebutuhan dari proyek itu masing-masing. Nah, itu kalau misalkan kita membuat dari sebuah penjadwalan proyeknya gitu. Kan biasanya kalau misalnya mengerjakan proyek itu kan kita akan melakukan beberapa, eee, step by step gitu, beberapa proses gitu. Nah, pasti setiap proses itu kan membutuhkan tenggat waktu yang tertentu gitu. Kalau misalnya kita nggak pakai deadline, nanti jatuhnya bakal semrawut gitu. Kalau bahasa Indonesianya apa ya, akan
nggak efektif gitu, karena semuanya dikerjakan tanpa waktu yang jelas kapan batas dan kapan dimulainya, kapan berakhirnya, seperti itu. Nah, ini contohnya gitu. Kalau misalnya sudah, kita bisa klik save bagian ini, atau juga di sini nih, klik project kemudian save gitu. Kita klik save, kemudian nanti akan muncul seperti dialog box gitu, kita mau simpan di mana nih gitu. Nah, kita coba simpan di dokumen aja, kalau misalkan diganti tinggal teman-teman bisa ubah mau simpan di mana. Nah, di sini saya disimpannya di bagian dokumen. Nah, kalau sudah kita klik namanya, misalkan percobaan. Misalkan kita klik namanya percobaan dan klik save aja. Ini juga ada pilihan files of type-nya. Jadi disimpan dalam bentuk apa gitu. Oke, klik save. Nah, setahu saya di sini juga ini kita bisa ubah ke dalam bentuk gambar gitu, bisa kita convert. Jadi supaya si ini tuh gambar ini tuh dia eee, nggak dalam bentuk kayak gini gitu, bisa kita ekspor. Nah, diekspor itu apa? Apakah ke dalam bentuk Microsoft Project file yang formatnya itu MPEG, ASCII, atau SPDI, atau dalam bentuk image misalkan PNG atau JPEG, atau misalkan dalam bentuk HTML report bisa, PDF report juga bisa. Jadi di sini jangan khawatir gimana caranya supaya si aplikasi si project ini tuh yang udah kita bikin tuh bisa diekspor dalam bentuk gambar. Misalnya kita ekspor dalam gambar ya, berarti pilih yang raster image, kemudian file formatnya itu JPEG. Nah, klik next. Nah, di sini publish files on VTP, ya mau dipublish atau enggak gitu. Jadi kalau nggak perlu ya tinggal oke aja. Nah, nanti setelah proses, nanti dia akan muncul di penyimpanan gitu. Penyimpanan di mana? Penyimpanan paling nggak jauh-jauh dari directory si Run project itu sendiri. Biasanya sih paling di dokumen di C, di data C gitu ya. Mungkin teman-teman beda gitu, tergantung nyimpannya di mana gitu. Nah, kalau misalkan kita udah nyimpen, udah ketahuan nih, udah exporting tadi kan. Nah, itu nanti gambarnya itu bisa kita cek di file explorer seperti itu. Oke, coba kita cek. Ini udah kebuka file explorer-nya. Kemudian klik dokumen dan tarat! Percobaan sudah muncul dalam bentuk JPG atau JPEG atau PNG. Nah, kalau kita klik, kalau kita perbesar, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Wait for a second, please. Yes, jadi bentuknya itu kayak SS-an gitu. Jadi ketahuan begin date-nya, end date-nya, kemudian grafik Gantt chart-nya seperti apa. Nah, oke, gimana caranya kalau misalnya kita udah punya oh sorry nggak kelihatan ya gambarnya ya? Wait wait saya lupa, saya ubah dulu berarti ini share screen-nya dihentikan dulu. Oke, terus seluruh jendela Anda. Nah, wait ya. Oke, karena sudah tadi udah diekspor, kita bisa lihat gitu hasilnya seperti apa. Oh, ternyata hasilnya seperti ini nih. Nah, ini hasil dari ekspor dari project yang sudah kita bikin. Nah, lantas gimana kalau misalkan ternyata kita tuh udah punya project nah, kita pengen buka nih, ya berarti tinggal project kemudian open saja. Nah, di-open, dibuka nih. Oke, misalnya aplikasi penjualan obat di apotek. Dibuka, nanti akan muncul. Nah, sini nih, studi kelayakan, analisis sistem, desain database, desain interface, pemrograman, pengujian. Ini berupa step by step-nya. Terus yang ini itu begin date-nya atau kapan tanggal dimulainya, dan ini end date-nya atau kapan berakhirnya gitu. Nah, kalau misalnya sudah, nanti akan muncul nih tenggat-tenggat dari April, Mei, Juni, sampai ke Oktober, dan ini merupakan waktu pengerjaannya seperti itu. Nah, di sini pun kalau misalkan ini bisa kita setting gitu ya, teman-teman mau ngerjain dari bulan apa sampai bulan apa itu bisa di sini gitu. Jadi ya tinggal diotak-atik aja seperti itu. Jadi this is how to use aplikasi dari Gantt Project. Tentunya sangat mudah banget. Ini pasti juga akan memudahkan teman-teman dari mengerjakan aplikasi ini seperti itu. So, yep, mungkin sekian cara menggunakan aplikasi Gantt Project dengan membuat project baru. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.